Halo semua, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Paman Sam, si Raja Dongeng, di channel YouTube Dongengin. Kali ini saya akan bercerita lagi nih, jadi siap-siap dengerin dengan seksama ya. Kisah persahabatan di hutan lumut hijau. Di sebuah hutan yang lebat dan lembab, di mana pohon-pohon menjulang tinggi bagaikan raksasa berdaun, dan lumut hijau tumbuh subur melapisi setiap permukaan. Hiduplah berbagai macam hewan dengan keunikan dan kebiasaannya masing-masing. Di antara keramaian hutan itu, terjalinlah sebuah persahabatan yang tak biasa antara seekor tupai kecil bernama Pipe dan seekor kura-kura tua bernama Toby. Pip adalah tupai yang lincah dan penuh semangat. Bulunya berwarna coklat kemerahan dengan garis hitam yang tegas di punggungnya. Ia selalu bergerak cepat, melompat dari dahan ke dahan, mengumpulkan kacang dan biji-bijian dengan pipi yang menggembung lucu. Suaranya riang, seringkali terdengar seperti tawa kecil yang bersemangat. Toby, di sisi lain, adalah makhluk yang tenang dan sabar. Cangkangnya yang keras dan berwarna coklat tua tampak seperti peta kehidupan yang penuh dengan goresan waktu. Langkahnya lambat dan mantap, seolah setiap jejak yang ia tinggalkan memiliki cerita tersendiri. Suaranya pelan dan dalam, penuh dengan kebijaksanaan. Awal mula persahabatan mereka terjadi secara tidak sengaja. Suatu pagi yang cerah, Pip sedang asyik mengejar seekor kupu-kupu berwarna biru terang. Tanpa melihat ke bawah, ia terpeleset dari dahan rendah dan jatuh tepat di dekat Toby yang sedang menikmati hangatnya sinar matahari di atas batu datar. Aduh, pekik Pip kaget, mengusap hidungnya yang sedikit terbentur. Toby yang terkejut menarik kepalanya ke dalam cangkangnya sejenak. Perlahan, ia menjulurkan kembali kepalanya dengan mata tuanya yang tenang menatap Pepe. "Kau tidak apa-apa, anak muda?" tanya Toby dengan suara pelannya. Pip yang merasa malu karena kecerobohannya segera bangkit dan menatap kura-kura besar itu. "Iya, Tuan Kura-kura, maafkan saya telah mengganggu ketenangan Anda." Toby tersenyum tipis, sudut mulutnya yang keriput sedikit tertarik ke atas. "Tidak apa, anak muda, terkadang semangatmu memang terlalu berlebihan." Sejak saat itu, mereka mulai sering bertemu. Piang penasaran dengan Toby yang selalu tampak tenang, sering menghampirinya. Saat ia beristirahat, ia akan menceritakan petualangannya hari itu, tentang kekeng-kekeng lezat yang ia temukan, atau tentang burung-burung cantik yang ia lihat terbang. Toby dengan sabar akan mendengarkan celotehan Pepe. Ia tidak selalu memberikan jawaban, tetapi kehadirannya yang tenang sudah cukup membuat Pepe merasa nyaman. Sesekali, Toby akan berbagi pengalamannya yang jauh lebih panjang, menceritakan perubahan hutan yang pernah ia saksikan dan pelagaran-pelagaran hidup yang telah ia pelajari. "Kau tahu, Pip," kata Toby suatu hari, "terkadang bergerak lambat dan memperhatikan sekeliling bisa memberimu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan." Pip yang biasanya bergerak tanpa henti mencoba mengikuti saran Toby. Ia melambatkan gerakannya saat mencari makan, dan ia mulai memperhatikan detail-detail kecil di sekitarnya. Corak unik pada daun, jejak kaki hewan lain di tanah, dan aroma bangga-bangga liar yang bermekaran. Ia menyadari bahwa Toby benar, ada banyak hal indah yang selama ini terlewatkan karena keterburu-buruannya. Sebaliknya,
Kehadiran Pepe membawa keceriaan dan semangat baru dalam kehidupan Toby yang tenang. Ia merasa terhibur dengan cerita-cerita Pepe yang penuh warna dan energi. Pepe juga sering membantunya membalikkan tubuhnya jika ia tidak sengaja terguling. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh kuro-kuro tua sepertinya. Suatu musim gugur, ketika angin bertiup kencang menggugurkan daun-daun dari pohon, Pip kesulitan menemukan kacang dan biji-bijian. Persediaan makanan di sarangnya semakin menipis. Ia tampak murung dan lesu. Toby yang melihat perubahan pada sahabat kecilnya, menghampirinya perlahan. "Ada apa, Pip? Kau tampak tidak seceria biasanya." P menceritakan kesulitannya mencari makan. Toby mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Ikutlah denganku, Pip. Aku tahu tempat di mana masih banyak jamur dan beri yang bisa kita temukan." Dengan langkah lambat namun pasti, Toby memimpin Pepe menuju bagian hutan yang lebih lembab dan jarang dijamah. Di sana, di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun, tumbuh berbagai jenis jamur, berwarna-warna, dan semak-semak beri yang ranum. Pepe sangat gembira. Ia dengan cepat mengumpulkan jamur dan beri ke dalam pipinya yang bisa meregang lebar. "Terima kasih banyak, Toby. Kau benar-benar sahabat terbaik," serunya dengan mata berbinar. Toby tersenyum. "Kita adalah sahabat, Pip. Sudah seharusnya kita saling membantu." Sejak hari itu, persahabatan mereka semakin erat. Mereka belajar banyak dari satu sama lain. Pip belajar tentang kesabaran, ketenangan, dan pentingnya memperhatikan detail. Toby belajar tentang semangat hidup, keceriaan, dan pentingnya memiliki teman yang bisa membuatnya tertawa. Musim berganti, hutan terus berubah, tetapi persahabatan antara tupai kecil yang lincah dan kura-kura tua yang bijaksana tetap terjalin kuat. Mereka membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak mengenal perbedaan, dan bahwa setiap makhluk, sekecil atau sebesar apapun, dapat saling melengkapi dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan satu sama lain di tengah hutan lumut hijau yang indah. Kurang lebih begitulah ceritanya. Semoga cerita tadi ada hikmah yang bisa diambil untuk dijadikan pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.